Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin as-sadiq al-amin wa ala ali baitihi tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihil qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawati fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, dengan izinnya kita kembali bertemu di majlis yang mudah-mudahan diridai Allah Subhanahu wa taala ini. Di rumah mengaji Azam, mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib menyambung pelajaran kita sebelumnya, yaitu masuk pada al-aslu al-thalis, yaitu tentang prinsip dakwah yang ketiga dari prinsip-prinsip dakwah ahli hadis, yaitu al-i'tisam bil kitabi wa sunnah, dan lawannya wa nabzul bid'ah wal muhdatsat wat tahzir minha, dan membuang semua bid'ah dan mengingatkan umat daripadanya atau mentahzirnya. Karena antara bid'ah dengan sunnah adalah rival yang tak pernah damai. Buktinya antara pendukung sunnah dengan pendukung bid'ah juga jarang damai. Ada bisa di obat penenang, paracetamol, tapi dalam hati kadang-kadang tak bisa saling mencintai, karena yang di dada di situ dengan dada di sini berbeda. Dan tentu saja tingkatnya berbeda-beda sesuai dengan kecil, besar, atau berat atau ringannya perbedaan tadi. Oleh sebab itu maka ahlul hadis dengan sangat semangat dan bersungguh-sungguh untuk berusaha berpegang teguh pada Alkitab dan As-Sunnah, dan berusaha pula sedapat mungkin untuk menghindari lawannya. Nah, dan tentu saja sebenarnya setiap muslim dan muslimah punya semangat itu. Cuman kadang-kadang syubhat dan berbagai kepentingan lainnya masuk ke dalam pikiran sehingga mengganggu keistiqomahan. Nah, kemarin Syekh mengatakan wa man aqwamu bihadzal asli min ahli hadis, siapa orang yang paling menegakkan prinsip ini, prinsip berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dan menjauhi serta mentahzir hal-hal yang berbau bid'ah. Kata beliau, ma'alim tu, saya tidak tahu kecuali ahli hadis. Fa in qala qailun, kalau ada yang bertanya, fama adillatuhum ala dzalik, apa dalil yang membuat mereka sangat kuat memegang Alkitab dan Sunnah dan sangat keras pula untuk menentang lawannya? Lawan apa ya? Kawan apa lawan?
Serius ya. Lawannya yaitu bid'ah. Apa dasarnya? Dari Al-Quran, dari Sunnah, serta atharus salafus salih, athar yang diriwayatkan daripada as-salaf. Kenapa as-salafus salih? Karena mereka adalah orang yang direkomendasikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, bahkan oleh Al-Quranul Karim untuk diikuti. Qila lahu, dikatakan kepadanya atau dijawab pertanyaannya, adillatum ala dzalika minal kitab, dalil-dalil mereka yang diambil dari Al-Quran, yaitu qauluhu ta'ala, diantaranya firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 106, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin. Ikutilah ma uhiya ilaika, apa yang diwahyukan kepada Rabbmu. Kalimat ma mausul bersifat umum, semua yang diwahyukan ikuti. Nah, jadi Nabi SAW diperintahkan mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya. Terus mafhumnya adalah dilarang mengikuti yang tidak diwahyukan, yang tidak diwahyukan kepadanya. Dari siapa? Min rabbik, dari Rabbmu. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadati kecuali Dia. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sempurnanya kita mengikut wahyu memang harus berpaling dari kesyirikan. Tidak mungkin tauhid tegak kalau syirik masih berkawan. Ya, tidak mungkin tauhid akan tegak kalau kita masih dekat dengan syirik atau berkawan dengannya. Maka memang harus berpaling secara totalitas. Makanya ini makna juga daripada berlepas diri dari kaum musyrikin. Tidak ada cinta di antara kita. Tidak ada cinta di antara kita. Tapi saling menolong tidak ada masalah. Karena tidak selamanya saling menolong itu harus dengan cinta. Oh, tidak, gampang sekali kita jatuh cinta. Ya kan? Ya sih, nampak janda cantik kayu, langsung jatuh cinta kita. Tidak bisa. Atau janda miskin tapi cantik, kita bantu, tapi jangan langsung jatuh cinta, jadi berbahaya jadinya. Jadi kalau membantu, hidup berdampingan bersama, itu bisa. Kita mungkin dalam keadaan dalam sehari-hari di antara warga kita, tempat tinggal bertetangga, tapi tidak mungkin ada juga orang yang tidak kita cintai. Kalau bisa nak pindah, lama saya nak pindah gitu kan. Tapi dalam muamalah sehari-hari kita saling memberi, tidak ada masalah. Cuma bapak memberi kenapa? Ya saya memberi karena takut nanti disakiti sama dia. Misal kan. Ya pak ya, sama orang datang preman minta rokok, kalau tidak kasih rokok tidak bisa kita lewat. Dikasih. Kalau tidak lewat situ, tidak bawa rokok, kita tidak bisa lewat. Bawa rokok. Ya, bukan kata kita senang, tidak, tapi terpaksa. Di U-turn kan banyak Pak Oga. Bapak kasih kan? Suka? Iya. Tidak suka. Kadang sebagian justru mengganggu malah. Memperlambat lalu kasih kita. Tapi tidak dikasih, tidak lewat, bisa bermasalah nanti. Ya. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi memang harus berpaling secara totalitas dari orang musyrikin. La ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin. Ini syarat daripada Allah SWT kepada Nabi SAW. Dia yang berhak diibadati, dia berhak mengatur, dan mesti kita berpaling dari orang-orang musyrikin. Nah, kalimat di sini adalah ittabi', yaitu ittiba.
Nabi saja disuruh ittiba. Apalagi kita. Nah, wa qawluhu azza wa jalla min qa'il, juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu. Kalau tadi diwahyukan, sekarang diturunkan dari Rabbmu. Jadi kalimat min rabbikum penekanan. Walaupun semua yang turun dari Nabi itu wahyu dari Allah. Al-Quran turun dari Allah. Tapi dipastikan yang turun dari Rabbmu. Nah, wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kamu mengikuti selain apa? Selain Allah, awliya, sebagai pemimpin-pemimpin yang dia taati. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian yang mengambil pelajaran. Subhanallah. Wa qawluhu subhanah, jadi sedikit dari kalian yang mau mengikuti itu sedikit. Subhanallah. Mulai dari orang jahiliyah dulu, mereka tidak mau mengikuti kecuali yang sesuai dengan yang mereka warisi dari nenek moyang. Alasannya itu nenek moyang. Itu tokoh-tokoh agama mereka dulu. Qalilan ma tadhakkarun. Wa qawluhu subhanahu wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Apapun yang dibawa kepadamu atau datang kepadamu, Rasul membawanya, fakhudhuhu, ambil. Wa ma nahakum anhu, dan apapun yang dilarangnya, fantahu, maka tinggalkan. Berarti yang dibawanya, disuruhnya kerjakan, yang dilarangnya ditinggalkan. Disuruhnya ngapain kita? Pegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dilarangnya? Jauhi bid'ah. Jauhi bid'ah. Nah, wattaqullaha innallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kepada Allah. Apa makna takwa kepada Allah? Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Sekarang Allah perintahkan ikut apa? Ikut wahyu. Sah? Dan dilarangnya mengikut selainnya. Jadi kita ikuti dan mesti bertakwa di sini. Jadi takwa itu pastikan kita melaksanakan perintah Allah, atau kalau meninggalkan larangan Allah, bukan larangan yang lain. Pastikan bahwa yang kita kerjakan perintah Allah, atau yang kita tinggalkan adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh meninggalkan yang tidak dilarang Allah Subhanahu wa taala dengan maksud ingin menjadi orang taat, atau melaksanakan kecuali yang diperintahkan Allah. Kalau kita ingin jadi orang taat. Karena kalau kita taati perintah selain Allah, bukan taat kepada Allah, taat kepada selain Allah kita. Nah, wattaqullaha innallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah dahsyat azabnya, dahsyat hukumannya. Subhanallah. Di awal dia katakan yang dibawa Rasul ikuti, kemudian yang dilarangnya hindari. Ingat, azab Allah sangat dahsyat. Ini subhanallah, bahwa tidak komitmen dengan perintah Allah dan meninggal larangan Allah, ujung-ujungnya azab berat. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, orang yang sengaja mengikuti yang tidak Allah turunkan, terancam azab yang berat, yang dahsyat. Bagaimana dalam ayat-ayat yang lain.
Kemudian waqala azza min qail, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Siapa yang tidak? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yaitu beriman kepada apa? Allah dan apa yang datang daripadanya. Wa amilus salihat, imannya itu membuat dia mengamalkan amal yang diperintahkan. Amal baru dikatakan saleh bila satu, karena Allah niatnya; dua, karena mengikuti perintah Allah, baru dikatakan amal itu saleh. Kalau tidak saleh. Sampai ikhlas karena Allah dan mengikuti perintahnya. Bila ikhlas saja tak ikut perintahnya, tidak saleh. Dan bila ikut perintah tapi tak ikhlas juga tidak saleh. Nah, wa tawasaw bil haqqi, dan saling menasihati, berwasiat untuk berada di jalan kebenaran. Berarti ada kebatilan? Iya. Makanya dilaksanakan, diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wa tawasaw bis sabri, dan saling mewasiatkan untuk bersabar. Sabar melaksanakan perintah, sabar tidak melanggar perintah, dan sabar atas segala tantangan akibat melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Karena memang kita akan dirongrong orang, akan dituduh orang, akan disudutkan orang dan sebagainya. Kalaulah Nabi yang terpilih, yang dilindungi dan maksum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak luput daripada serangan, tidak luput daripada hentaman orang terhadapnya, apalagi selain beliau. Wahada kathirun bil Quran, yang seperti ini, ayat yang seperti ini banyak dalam Al-Quranul Karim, tentang perintah mengikut dan larangan tidak mengikut. Ala wujub iltizami sunanillahi ta'ala, yang menunjukkan wajibnya berpegang teguh kepada sunnah Allah, wa sunani Rasulillah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha qad waradat bi sighatil amri, itu semua datang dengan bentuk kata perintah, redaksinya semuanya perintah. Wal amru yaqtadil wujub, dan kalimat perintah maknanya adalah wajib. Malam tasrifu qarinah, selama tidak ada qarinah, indikator yang merubah dari makna wajib ke makna tidak wajib. Walaysa thammata qarinatun sarifatun an zalik, dan tidak ada qarinah, yaitu sebab yang membuat perintah mengikut itu tidak wajib, dan tidak ada pula qarinah yang menyebabkan larangan itu tidak wajib untuk ditinggalkan. Makanya saya ingatkan kembali perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ketika membahas masalah anwa'un nahi, jenis-jenis larangan itu. Beliau mengatakan setiap insan, muslim dan muslimah, yang melanggar perintah, melanggar larangan Nabi alaihissalatu wassalam, maka dia dihitung asin, bahwa asin. Ditanya, ya Aba Abdillah, kalau di sana dia melanggar yang haram, ini dia melanggar yang mubah saja, dilanggar kok maksiat? Lalu jawab oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, annal ma'asi ala maratib, sesungguhnya maksiat itu bertingkat. Ada maksiat yang hukumannya berat, ada maksiat yang hukumannya menengah, ada maksiat yang hukumannya ringan, dan ada maksiat yang tanpa hukuman, kesalahan yang tanpa sanksi, seperti dosa-dosa kecil kita yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan dalam kehidupan dunia ada juga hukum yang dilanggar tapi tidak ada
hukumannya. Masih ingat kan? Dilarang membunyikan buri dekat masjid atau sekolah. Tahu buri? Klakson. Nah, klakson. Tak tahu buri pokoknya. Hah? Nah, orang Arab cakapnya buri. Nah, klakson ketika di tempat ramai. Kalau sempat ada orang klakson ditangkap, enggak ada sanksi yang diterapkan, cuman ini melanggar aturan. Jadi ada maksiat. Nah, maksiat ini kaum muslimin dan muslimat memperlambat jalan kita ke surga. Karena Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku semua masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Lalu kata sahabat, wa man ya'ba Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Qala man ata'ani, siapa yang taat kepada aku masuk surga, dan siapa wa man asani faqad abah, siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia telah enggan masuk surga. Nah, maksiat tadi maksiat yang ringan, tapi kalau sering keseringan bisa jadi berat. Nah, walaysa thammata qarinatun sarifatun an zalik, tidak ada qarinah yang memalingkan daripada makna wajib tadi. Jadi wajib mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, atau perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Fattiba'u amrillahi ta'ala, Allah itu mengikuti perintah Allah, wa amri rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatihi, dan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam, min aujabil wajibat, adalah kewajiban yang paling wajib. Wa li ajli zalika ittakhadha ahlul hadis hadzal asla syi'aran lahum. Oleh sebab itu ahli hadis menjadikan ini syiar bagi mereka. Apa makna syiar? Ini bahasa Arabnya apa? Bulu kepala nih. Sya'run. Apa sebab? Ini yang nampak. Ganteng orang kadang ditengoknya dari rambutnya. Cantiknya orang dilihat dari, kan tuh yang bilang kamu cari isi kayak gampang, pasti diantaranya rambutnya gundul. Pasti yang rambutnya kan disebut rambut itu mahkota. Dia yang nampak. Artinya sesuatu yang terlihat dan kentara dari seseorang itu namanya syiar. Makanya syiar kaum muslimin mendirikan sholat di masjid. Syiarnya orang beriman. Di antara syiar adalah mengadakan perayaan Idul Fitri. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kemana-mana perginya tentu. Karena perayaan Idul Fitri dan Idul Adha ini syiar. Karena memang harus nampak. Jelas? Jelas kaum muslimin? Puasa Ramadan, syiar. Ya. Nah, haji, masya Allah, syiar. Harus nampak. Nah, ahli hadis akan terlihat dengan syiarnya ini. Apa itu? Tidak beragama kecuali berdasarkan Quran dan hadis. Tidak pakai. Makanya ketika Imam Ahmad rahimahullah dengan payah saya nyebutnya. Ini sama-sama Ahmad nama. Cuman satu Ahmad ahli hadis, satu Ahmad ahli hadas. Ya, satu ahli sunnah, satu mu'tazilah. Satu tidak mau beragama kecuali dengan Al-Quran dan hadis. Yang satu merasa tidak cukup dengan Al-Quran dan hadis. Dipaksa berdebat oleh Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim karena dia sibuk dengan mengurus negara, dapat bisikan dari Ahmad Ahlil Hadas, ya dia terima juga sesuai dengan logika. Kan seorang selalu paling mudah kita ini sesuai dengan logika. Kan masuk aja sesuainya, kan itu kan masuk akal, itu yang jadi masalah. Tetapi akan beda nanti orang yang punya ilmu.
Nah, saya katakan, orang cerdas paling mudah disesatkan. Orang cerdas paling mudah disesatkan. Dengan apa? Dengan akal. Tapi orang berilmu enggak. Orang berilmu enggak. Makanya kaum muslimin dan muslimat, cerdas saja tidak cukup. Dan mesti berilmu. Dan ilmu saja tidak cukup. Sampai dia tunduk pada ilmunya. Mengikuti ilmu. Ada orang berilmu tidak ikut ilmu? Banyak. Ya buktinya, sebenarnya betul yang berkatakan Pak Ahmad tuh katanya. Cuman gimana lagi? Kalau kita ikut dia diperangi kita. Kan itu bahasa, diperangi kita. Yang perangi siapa? Orang awam. Kadang-kadang orang berilmu lebih takut pada orang awam daripada orang awam takut pada orang berilmu. Apa siapa? Tidak tahu tentunya. Ini orang awam lebih banyak daripada orang berilmu. Kalah banyak. Kan ya? Yang kedua, orang awam lebih banyak berpiti daripada orang berilmu. Sah? Nah. Kemudian yang ketiga, orang awam lebih banyak memiliki kekuasaan daripada orang berilmu. Nah, makanya orang berilmu takut pada orang wajar kan? Awak baduanya 2 juta lawan kan itulah. Akhirnya kadang-kadang orang berilmu terpaksa tunduk pada orang awam. Nah, Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi disuruh bermunadharah. Maka kata Imam Ahmad, lihat, Imam Ahmad mengatakan, tunjukkan ke saya satu huruf saja dari Al-Quran atau dari hadis atau dari athar as-salaf. Tunjukkan satu Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis, yang ketiga athar salaf yang menunjukkan Al-Quran itu makhluk. Tunjukkan. Kalau saya bisa saya sampaikan Al-Quran, hadis, athar salaf bahwa Al-Quran bukan makhluk. Apa jawaban Ahmad bin Abi Duad ahli hadis? Nyembah agama kacunya. Tidak cukup Quran hadis juranya, harus berpikir kita katanya. Harus gunakan. Dikiranya Imam Ahmad menghafal 1000 hadis itu tidak menggunakan. Bisa membedakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu, dikirakan tidak menggunakan akal. Bisa istinbat hukum. Ya, ini wajib, ini sunat, ini haram, ini makruh, ini mubah, tidak menggunakan akal. Kapan dikatakan menggunakan akal? Bila bisa mengingkari Al-Quran dan hadis. Itu makna mereka. Jadi baru dikatakan menggunakan akal bila kita ikut cara berpikirnya dia. Bahwa Allah tidak mungkin bercakap. Sebab cakap masih punya mulut. Kalau punya mulut sama dengan manusia. Tu tengok HP kayaknya tidak ada muncung. Ada mulutnya? Tidak ada kan? Tayyib. Kalau dia di atas mesti bertempat, mesti berjisim. Ini kan gelombang elektro yang ada menyambung ke ucapan kita ini. Tidak ada jisimnya, barangnya ada, sifatnya ada. Kan tuan-tuan bilang, lemah sinyal, kuat sinyal, kencang sinyal, sah? Iya tak? Tapi bisa disentuh, bisa dicium, bisa diraba. Berarti nggak ada? Ada di mana? Di mana-mana. Di sekitar kita, ada di sekitar kita ini. Buktinya saya telepon ke antum, masuk ke telepon antum, sah? Pakai apa? Gelombang tadi. Jadi makanya ketika kita isbat bahwa ada tidak gelombang elektro di sini, ada. Mengambil tempat? Tidak. Ada jisim? Tidak. Makanya akal yang tidak sehat itu yang mengatakan masih berjisim itu. Makanya mereka gelarlah Ahlus Sunnah dengan mujassimah. Dia memahami kita karena pemahaman dia. Enggak. Kita tidak pernah mengatakan Allah punya jisim, karena kalimat ini sendiri nggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, dan juga tidak dalam athar salaf salih dengan makna yang mereka maksudkan.
ini sesuatu bid'ah lagi. Kita memang tidak suka, ahli hadis tidak suka bid'ah, walaupun bid'ah hasanah. Ya mohon maaf, ahli hadis tidak mau bid'ah apapun walaupun hasanah. Antum menamakan sahadalah, bilang hasanat pun tidak masalah, ya. Tapi tetap tidak diterima. Kenapa kita tak terima? Karena Allah menolaknya, Nabi tidak menerimanya. Allah suruh kita mengikut, bukan membuat, bukan menentang, membuat yang baru, enggak. Kita disuruh ikut saja. Wabillahi taufik. Kita sambung selepas salat. Belum habis tuh, jangan Pak. Nah, billahi taufik itu hidayah itu bukan penutup aja. Penutup sesi pertama. Nah, kita azan dulu. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata. Hayya 'alas salah. La haula wala Hayya 'alal falah. la haula wala Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Wa nashhadu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi inilah syiar mereka, disebut dengan ahlul hadis, karena memang mereka beragama berdasarkan hadis. Sampai-sampai ada di antara para ulama yang mengatakan, lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ila kitab. Sesungguhnya Al-Quran lebih membutuhkan al-hadis atau sunnah daripada as-sunnah membutuhkan al-hadis. Nah, dan sunnah membutuhkan Al-Quran. Apa sebab? Sebab Al-Quran Al-Karim tanpa hadis tidak bisa dilaksanakan dengan benar. Tidak bisa dilaksanakan dengan benar. Maka sesatnya Quraniyun gara-gara itu. Mereka merasa cukup dengan Al-Quran, akhirnya sesat. Akhirnya bukan mengamalkan Al-Quran, tapi meninggalkan Al-Quran Al-Karim.
Sesatnya orang-orang al-Asy'ariyah, al-Mu'tazilah wal Jahmiyah wal Mutakallimin, gara-gara menolak sebagian besar hadis dan masalah akidah. Alasannya hadisnya ahad. Zanni tsubut, tidak digunakan dalam masalah akidah. Hanya tersesat mereka dalam masalah akidah. Banyak hal-hal yang disebutkan dalam hadis tapi mereka tidak meyakininya karena menganggap hadisnya tidak diamalkan. Tapi ahlul hadis tidak. Hadis pertama mesti sahih. Dan bila sahih wajib untuk diterima dan tidak dibedakan dalam bab apapun. Bab akidah, bab ibadah maupun bab muamalah. Tapi dengan syarat mesti sahih. Kalau tidak ya tidak diterima lah. Nah, sebab kalau tidak sahih dari Nabi berarti tidak sah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya mereka dengan ini selamat. Oleh sebab itu maka dikatakannya bahwa as-sunnah atau al-kitab Al-Quran, seperti kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, Al-Quran lebih membutuhkan hadis daripada hadis membutuhkan Al-Quran. Kenapa? Di hadis lengkap, detil, petunjuk juknis dan juklaknya, petunjuk teknis dan pelaksanaan. Kalau Al-Quran adalah garis-garis besarnya, sehingga ketika Imran bin Husain menyampaikan hadis-hadis Nabi di Basrah itu di Irak itu kan banyak ahli ar-ra'yinya banyak. Rata-rata aliran-aliran sempadan lahir di Irak sesuai isyarat Nabi, yaitu dari arah sini, dari al-Masyriq akan lahir berbagai fitnah. Jadi aliran-aliran kebanyakan lahir dari Irak, dari negeri itu, karena mereka memang banyak ahli rai, ya kan, ahli rai. Allah musta'an. Ma'asyil kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi suratil asri, berkata Syekh, wa fi suratil asri aqsama rabbuna ala anna al-insana fi khusrin. Dalam surat al-asri tadi, wal asri insana la fi khusr, Rabb kita bersumpah, wal asri, demi masa, ala anna al-insan fi khusrin, manusia semuanya dalam keadaan rugi, illa man amana, kecuali yang beriman. Iman itu maknanya apa? Membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Jadi lengkap, amalan hati meyakini kebenarannya, amalan lisan mengikrarkan, mengucapkannya, amalan badan, anggota tubuh dengan mendirikannya. Makanya orang yang sholat tapi hatinya tidak percaya wajib sholat, maka tidak dihitung sholat. Jelas ya? Orang yang sholat tapi hatinya tidak mengimani wajibnya sholat, walaupun dia sholat, sama dengan tidak sholat. Tapi dia meyakini dalam hatinya wajib sholat, tapi tidak sholat, ya tidak sholat, sudah pasti tidak sholat. Yang masalahnya tadi yang sholat tapi tidak meyakini wajibnya. Jadi sehingga ada sebagian, ada orang dia mengatakan saya tetap juga sholat, cuman saya tidak yakin wajibnya sholat. So, kita katakan tidak usahlah capek-capek bang, ya,
Karena tidak beriman dengan wajibnya salat, keluar dari Islam. Jadi kalau tidak mau juga, segera bertobat dan salat. Tapi kalau seandainya dipilih-pilih, pokoknya saya harus milih salah satu antara yakin wajibnya salat dan saya tidak salat, atau saya tetap salat dan yakin dengan wajibnya salat. Pilih yang mana? Antum pilih yang mana? Saya tidak mau milih. Dua-duanya berbahaya. Dua-duanya tidak ada yang baik. Pilihlah saya yakin dengan wajibnya salat dan saya mendirikannya. Sebab meninggalkannya dengan meyakini wajibnya ikhtilaf ulama antara Islam atau tidak Islam lagi, antara murtad atau tidak murtad. Sedangkan kalau meyakini wajib, mengingkari wajibnya, ini tidak ada pilihan lagi. Semua ulama ijma' mengatakan dia tidak Islam, murtad. Jadi orang yang mengatakan ini, kalau antum tahu orangnya kalau mati tidak bertobat, saya tidak doakan dia. Andainya dia mati depan saya tidak solatkan. Tapi saya angkat Pak. Ya, kalau depan saya masalahnya tentu saya angkat dia. Tapi untuk mendoakan saya tidak mau. Apa sebab? Tidak ada khilafnya. Bukan karena tidak solatnya, dia mengingkari wajibnya solat. Kalau orang solat, orang yang beriman ke wajibnya solat, tapi dia tidak solat, saya memilih masih menyolatkannya. Tapi kalau bisa menghindar ya. Ya, tapi kalau seandainya, sebab saya lebih cenderung pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karena orang ini masuk Islamnya yakin, dia bersyahadat, sah, kemudian syahadat dia sahih, apalagi pas meninggal asyhadu la ilaha illallah pula akhir perkataannya kan? Maka saya salatkan, sebab dia kufurnya masih khilaf. Tapi kalau pernah dia menyatakan semasa hidupnya, saya tidak beriman dengan wajibnya salat, atau saya tidak percaya wajib salat, saya tidak ragu meninggalkan, saya tidak akan salatkan. Jelas Pak? Ya. Apa bedanya pertama dan yang kedua? Yang pertama, dia tidak pernah mengingkari wajib salat, walaupun jarang salat. Tapi kalau ini mengingkari, berarti tidak beriman lagi. Wallahu taala alam. Walaupun ada dalil kuat yang mengatakan dia keluar dari Islam, cuman kehati-hatian menghendaki dia tetap disalatkan. Wallahu taala alam. Ala kulli hal, wa fi surat al-asr aqsama rabbuna ala nisbi khaysin illa man amana, kecuali orang beriman yang melengkapi iman dengan hatinya, iman dengan lisannya, iman dengan anggota tubuhnya. Wattaba'a sabilahu, dan mengikuti jalannya, jalan Allah SWT, wa sunnata nabiyhi, dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin dikatakan beriman kalau tidak ikut Nabi. Tidak mungkin beriman kalau tidak ikut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana dasar iman itu? Pikiran. Dulu Aristoteles yakin dia ada Tuhan. Tapi siapa? Tidak tahu dia siapa. Faktor X. Kalau faktor X sudah ketemu jawabannya. X-nya kan silang tuh, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Jadi oleh itu kaum muslimin, kita baru bisa beriman setelah ikut jalan Allah dan ikut sunnah Rasulullah SAW. Sebab Nabi SAW sebelum turun kepadanya Al-Quran, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Nabi tidak tahu dia beriman sebelumnya, sampai turun padanya Al-Quran dan mengikutinya. Wa amila salihan, dan beramal salih. Wa sabar ala hadzal iman, dan sabar di atas keimanan ini. Walittiba, dan sabar mengikuti. Wa tawasa huwa wa ikhwanuhu bihi, dan dia bersama saudaranya sesama muslim sama-sama menguatkan, sama-sama mewasiatkan.
untuk tetap sabar di atas jalan keimanan ini, untuk sabar dalam mengikuti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini dalil-dalil atau di antara dalil yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang kewajiban mengikuti, berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa amma dalilu zalika min as-sunnati an-nabawiyyah ats-tsabitah, adapun dalil tentang kewajiban berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka banyak. Di antaranya ada hadis Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Itu hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami zata yaumin, pada suatu hari. Thumma aqbala alaina, kemudian beliau menghadap kepada kami selesai salat. Fa wa'adhana mau'izatan balighah, lalu beliau memberikan mau'izah, yaitu ceramah singkat. Kita nyebutnya tausiyah lah ya, atau kultum, kuliah terserah antum. Nah, dharafat minhal uyun, saking berkesannya sampai mereka menangis. Wa wajilat minhal qulub, dan hati mereka gentar. Faqala qailun, lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi', ini sepertinya nasihat orang yang akan meninggalkan kami. Jadi seolah-olah nasihat terakhir gitu. Famadza ta'hadu ilaina, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Al-ahdu artinya perintah. Qala, lalu dia berkata, Nabi menjawab, usikum bitaqwallah, saya wasiatkan kepada kalian takwa kepada Allah. Sekali lagi, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Was-sam'i wat-ta'ah, mau mendengar dan mau taat. Bukan hanya mendengar aja, tapi tidak taat. Mau mendengar dan mau taat. Kepada siapa? Redaksi setelahnya menjelaskan, wa in abdan habasyian, sekalipun hamba sahaya dari Habasyah. Berarti yang dimaksud adalah pemimpin. Karena hak taat itu diberikan Allah kepada Allah, Rasul dan pemimpin. Fa innahu, kenapa disuruh mau mendengar dan mau taat? Sebab man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran, siapa yang hidup di antara kalian setelah aku akan melihat perselisihan yang banyak. Apa banyak berselisih? Hah? Nabi tak ada lagi. Nabi tak ada lagi. Wahyu tak turun lagi. Kalau di zaman Nabi berselisih orang, datang Nabi menjelaskan, selesai masalah. Datang wahyu turun, selesai masalah. Sekarang enggak. Dibaca pun ayat nanti, oh enggak itu maksudnya gitu, pemahaman antum. Dibawakan hadis juga gitu, oh antum salah paham. Nah lebih parah, gagal paham. Iya. Berapa antum baru hafal hadis katanya? Diuji pula hafalan awak. Yang nguji enggak hafal baca hadis enggak pandai, jangan hafal yang baca enggak pandai. Tengok komentar lucu-lucu kadang kan. Culun-culun orang ni. Nak menyalahkan orang pula katanya. Anda berapa hafal hadisnya? Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tidak ada Nabi hari ini. Bagaimanapun fasihnya kita bacakan Al-Quran, kita bacakan referensi, tetap dia katakan tidak mungkin guru kami tidak pandai. Antum punya guru, kami punya guru. Makanya perselisihan setelah Nabi wafat tidak ada obatnya kecuali seperti yang akan disebut Nabi alaihissalatu wassalam, seperti yang disebutkan Nabi setelah ini. Oleh sebab itu banyak ikhtilaf, banyak
ikhtilaf. Apalagi semakin ke ujung semakin jauh daripada ilmu. Mana lebih banyak ilmu Abu Bakar Siddiq daripada ilmu Profesor Abu Bakar? Hah? Abu Bakar. Walaupun ini banyak jurnalnya, banyak skopusnya, ya tak? Makanya orang-orang yang mengatakan, misalnya ada ulama yang tidak punya guru, tidak punya titel katanya, antum tidak ada guna titel tu dah. Titel apalagi zaman-zaman sekarang ini semua bisa dibeli. Sah? Asal setuju dengan saya kasih keluar profesor nanti. Kalau tidak setuju, tidak akan bakal diangkat. Sah? Ini ya. Syaratnya kadang-kadang sebagian jadi itu harus nyeleneh pula sedikit. Kadang-kadang, tidak semua, tapi banyak sekali. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi yang apa namanya? Abu Bakar lebih alim, Umar lebih alim daripada Profesor Umar. Mereka tidak banyak gurunya, Nabi aja gurunya. Jadi tidak syarat seorang alim itu gurunya mesti banyak, enggak. Apa guna guru banyak? Ya, saya belajar ilmu tafsir, guru saya 100 orang misalnya, tapi tidak ada yang habis Quran satu pun. Sah? Tidak pernah membaca kitab tafsir sampai tamat satu pun. Lebih baik saya punya satu orang guru, tapi masya Allah dia bukan membaca saja tafsir Tabari sampai selesai, hafiz tafsir Tabari. Bukan Qurannya dia hafalnya, tafsirnya hafal. Bagi saya yang satu ini lebih berharga dari 1000. Sah? Betul kan? Ya. Jadi bukan masalah guru tak berguru. Nabi juga gurunya satu orang, Jibril alaihissalam. Tapi dia a'lamul ulama, tidak punya titel dia. Dan murid-muridnya dari seluruh angkatan, dari TK sampai sampai profesor muridnya. Nah, jadi tidak ada istilah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Cuman sekarang kan orang tidak melihat itu. Kalau zaman Nabi jelas yang ikut Nabi mukmin, yang membangkang Nabi, yang membangkang Nabi kafir. Iya jelas masa itu. Sekarang kan tidak mungkin, akhi. Tidak mungkin kita mengkafirkan orang sembarangan, betul kan? Betul kan? Walaupun jelas di hadis sama kita, bagi kita jelas, bagi dia belum jelas. Tapi kalau sudah Nabi yang katakan, tidak ada jalan ngelak lagi. Tidak juga rati kata Nabi kan? Tidak mungkin. Karena Nabi pakai bahasa Arab yang jelas. Sekarang tidak. Yang jelas itu jadi tidak jelas sekarang dengan ilmu-ilmu lain yang bukan dari Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Subuhan. Makanya perselisihan di zaman belakangan semakin ke belakang semakin banyak karena orang tidak mengaku. Gua tunjukkan nih tafsir hadis ini, tafsirkan yang hadis ini. Sah ya? Tidak mau dia terima. Ini kan ayat Quran ini. Tidak pernah ayat ini turun sama Nabi. Lainnya sama Nabi turun. Itu tidak mungkin acara dilakukan zaman Nabi. Nabi sibuk. Nabi sibuk. Masya Allah tabarakallah. Nabi sibuk ibu-ibu. Kan Nabi sibuk berjihad katanya. Ibu-ibu? Sibuk masak. Mereka jarang masak karena 3 bulan tidak biasa dapur orang itu kan. Bukan karena sibuk, cuman itu tidak disyariatkan. Tapi ada dalihnya, ada. Coba bayangkan, nanti saya tunjukkan besok ya, ingatkan saya ya. Dalil larangan bid'ah bisa menjadi anjuran bid'ah. Coba bayangkan. Sesungguhnya Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak bid'ah. Dalilnya apa? Dalilnya harus paham Anda menurut bahasa. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang membuat-buat ya, sunnah hasanah, jalan baik dalam Islam, maka dia mendapat pahala dan pahala orang mengikutinya. Masya Allah, hadis larangan. Ada lebih aneh lagi. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini yang tidak termasuk daripadanya, maka masuk ditolak. Artinya kalau bid'ah itu tidak masuk bagian dari agama,
ditolak, tapi masuk bagian agama diterima. Jadi bid'ah dalam agama diterima. Masya Allah. Jadi mulai dari Imam Bukhari, Imam Muslim, sampai Imam Ibn Abi Asim, Imam Al-Lalakai, sampai Imam An-Nawawi sendiri, Ibn Hajar, ketika masukkan hadis itu babu at-tahdzir minal muhdatsat, salah judul mereka. Mau tahu pembahasannya? Tunggu diktat selanjutnya. 91,1 FM. Akan ada acara diktat itu nanti. Ya, dengan tema salah judul. Saya sebutkan bocorannya sedikit. Mau tahu lebih jelas? Dengarkan. Jam 8 pagi. Jam waktu tanggalnya belum jelas. Iya. Tunggu aja pengumumannya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi seolah-olah ulama itu semuanya salah judul. Yang masukkan hadis. Ternyata dalil itu menunjukkan wajib bid'ah. Lagi macam-macam lah. Jangan saya buat sekarang semuanya, nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Fa'alaikum. Nah, sekarang jawabannya apa? Fa'alaikum bisunnati. Terjadi ikhtilaf mesti selesai dengan sunnah. Wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin. Dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Tamassaku biha. Pegang erat-erat dia. Wa addu 'alaiha bin nawajis. Gigit dengan gigi geram. Sebab kalau di depan masih ditarik orang, tanggal gigi kita dibuatnya. Kalau dalam itu mati kita buatnya itu. Nah, wa iyyakum, lihat cuma. Untuk menyelesaikan ikhtilaf, caranya pegang sunnah. Kemudian jauhi lawannya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhi segala perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya semua yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah itu tersesat. Hadis ini oleh ahli bid'ah juga menjadi pelaris bid'ah. Bayangkan hadis tentang wa iyyakum. Apa makna wa iyyakum menurut bahasa Arab? Ijtanibu, jauhi, tapi dijadikan dalil untuk legalkan bid'ah. Mau tahu? Tunggu pertemuan selanjutnya. Jangan kemana-mana. Ya, sebab pembahasannya lumayan panjang sedikit. Mau juga sekarang? Nah, jangan. Antum udah capek saya lihat. Nah, tapi yang penting makna hadis Nabi kita sudah paham, bahwa sumber perselisihan karena meninggalkan sunnah. Oleh sebab itu, kalau nak hilangkan, balik ke sunnah. Nah, dan tinggalkan bid'ah. Karena antara sunnah dan bid'ah adalah rival abadi, seperti Barcelona dan Real Madrid. Allah musta'an. Kata orang, iya Pak. Allah musta'an. Jadi tidak akan bertemu mereka, tidak akan damai. Nabi yang katakan, mau hilangkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Kemudian cukup sampai sini? Enggak. Ini mungkin juga orang mengatakan, enggak, kita ikut sunnah juga, tapi bid'ah masuk juga, karena kita iya, karena kita asli itu harus bisa dicampur. Kalau enggak campur, enggak asli. Jadi makanya sunnah iya juga, bid'ah betul juga. Tadi saya katakan, kita disuruh Nabi itu memperbanyak bid'ah. Enggak tahu antum ya? Mau tahu besok insyaallah. Sabar dulu. Nah, sabar dulu. Kalau saya lupa tolong ingatkan nanti ya. Iya. Hadis man ahdatsa
fi amrina hadza ma laysa fahuwa raddun, dalil juga untuk bikin bid'ah oleh ahli bid'ah. Dalil wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah, dalil juga untuk melegalkan bid'ah. Man sanna bil Islam sunnatan asana, ini juga dalil melegalkan bid'ah. Bahkan dalil ittabi'u ma unzila ilaika min rabbik, dalil juga untuk bikin bid'ah. Subhanallah. Jadi memang kaum muslimin dan muslimat, ahli subuhat itu yang jelas pun bisa jadi subuhat, apalagi yang tidak jelas. Makanya kita dilarang dekat-dekat dengan ahli subuhat. Ahli subuhat bahaya. Cuma masalahnya kadang-kadang kita karena terlalu hati-hati pula, yang tidak ahli subuhat dianggap ahli subuhat. Ini subuhat juga. Yang seperti ini juga subuhat lagi, Allah musta'an. Baik. Barangkali sampai di sini kajian kita malam ini. Wallahu ta'ala wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Sekiranya tidak ada pertanyaan, jelas sekali, ayat jelas, hadis jelas, sah. Cuman yang tadi yang belum, karena masih menunggu waktunya. Ya, jangan kemana-mana. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.